Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azwal Anbiya Al-Muhyiddin dari STIS Jambi Bandung. Saya dari kelas C7 Prodi Manajemen dengan NPM 10 12 12 61. Saya di sini akan menjelaskan tentang materi persamaan linear. Yang pertama adalah metode eliminasi. Eliminasi berarti menghilangkan salah satu variabel sehingga yang tersisa hanya satu linear variabel saja. Sebagai contoh di sini ada 4x tambah 3y sama dengan 34 dan juga 5x tambah y sama dengan 37. Kita akan menghilangkan variabel y dengan mengalihkan yang atas dikali 1 dan juga yang di bawah dikali 3, sehingga 4x tambah 3y sama dengan 34 dikali 1 menjadi 4x tambah 3y sama dengan 34, dan 5x tambah y sama dengan 37 masing-masing dikali 3 menjadi 15x ditambah 3y sama dengan 111. Lalu dari jumlah tersebut kita kurangkan 4x dikurang 15x sama dengan min 11x. Untuk 3y ditambah 3y yaitu 0, tidak usah ditulis lagi, dan juga 34 dikurang 111 menjadi min 77. Min 11x sama dengan min 77, x sama dengan 7. 7 hasil dari min 77 dibagi min 11. Untuk mencari nilai y berarti kita harus menghilangkan variabel x. Atas dikali 5 dan yang bawah dikali 4. 4x tambah 3y sama dengan 34 masing-masing dikali 5 menjadi 20x tambah 15y sama dengan 170. Dan untuk 5x tambah y sama dengan 37 masing-masing dikali 4 menjadi 20x tambah 4y sama dengan 148. Lalu kita kurangkan 20x dikurang 20x menjadi 0 dan 15y dikurang 4y menjadi 11y. 170 dikurang 148 22. 11y sama dengan 22, y sama dengan 2. 2 hasil dari 22 dibagi 11. Metode kedua yaitu metode substitusi, yaitu menggantikan salah satu variabel ke variabel lainnya sehingga menjadi linear satu variabel. Di sini ada contoh soal 4c tambah 3d sama dengan 31. C tambah d sama dengan 11. Untuk C tambah D sama dengan 11, kita ubah dulu menjadi D sama dengan 11 dikurang C. C-nya pindah ruas. Lalu kita tulis kembali 4C tambah 3. Nah, untuk D-nya sendiri kita masukkan dari D sama dengan 11 min C. Menjadi 3 dikali 11 min C sama dengan 31. 4C sama dengan 3 dikali 11, 33. Dikurang 3 dikali C, 3C. Sama dengan 31. C sama dengan 31 dikurang 33, C sama dengan 2. Untuk mencari nilai D, kita ambil C tambah D sama dengan 11. Nah, untuk C sendiri sudah ada, tadi hasilnya yaitu min 2. Berarti min 2 tambah D sama dengan 11. D, min 2-nya pindah ruas menjadi 11 tambah 2. D sama dengan 13. Lalu untuk hasil dari nilai C sama dengan 2 dan D sama dengan 13. Dan metode terakhir adalah metode determinan. Contoh soalnya 2x tambah y sama dengan 4, x min 2y sama dengan min 3. Kita ubah bentuk tersebut ke dalam bentuk matriks seperti berikut, yaitu 2 dalam kurung 2 dan 1, 1 min 2. Xy sama dengan dalam kurung 4 min 3. Langkah selanjutnya adalah menentukan nilai D, dx, dan juga dy. Yang pertama adalah nilai D. Kita masukkan kembali matriks 2, 1, 1, dan min 2. Lalu kita kali silang 2 dikali min 2 dikurang 1 dikali 1 sama dengan min 4 dikurang 1 sama dengan 5. Untuk mencari nilai dx sendiri, kolom-kolom pertama matriks A diganti dengan elemen pada matriks B. Yang ini matriks A dan yang ini matriks B. Lalu kita kali silang sama dengan 4 dikali min 2 dikurang 1 dikali min 3 sama dengan min 8 dikurang min 3, yaitu min 5. Lalu yang selanjutnya untuk mencari nilai dy. Sama seperti tadi, namun yang perbedaannya adalah mengganti kolom kedua dengan elemen-elemen dari matriks B. Menjadi 2, 4, 1, min 3. Lalu kita kali silang 2 dikali min 3 dikurang 4 dikali 1 sama dengan min 6 dikurang 4 sama dengan min 10. Nah, untuk menentukan nilai x dan y, untuk rumusnya sendiri, x sama dengan dx dibagi d. Sama dengan dx tadi hasilnya adalah min 5 dibagi d sendiri min 5 sama dengan 1.
Untuk Y sendiri rumusnya DY dikurang D sama dengan min 10, hasilnya tadi dibagi min 5 sama dengan 2. Dan untuk himpunan penyelesaiannya X dan Y itu berarti 1 dan 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani. Saya mahasiswa dari STI STEMB Bandung. Saya dari Prodi Manajemen S1. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai logaritma. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai logaritma. Pengertian dasar logaritma. Nah, logaritma ini adalah inverse atau kebalikan dari pemangkatan atau pengakaran. Contoh misal, 5 pangkat 2 sama dengan 25. Karena pangkat 2 ini adalah logaritma dari 25 terhadap basis 5. Atau bisa kita tulis seperti ini, basis 5 logaritma 25 sama dengan 2. Biar lebih jelas, kita pelajari definisi berikut ini. Misal, A pangkat B sama dengan C. Nah, di sini A ini disebut basis ya, dan untuk B ini disebut pangkat, dan untuk C ini disebut hasil pangkat. Nah, jika ditulis dalam bentuk logaritma, maka bentuk logaritmanya seperti ini. Basis A logaritma C sama dengan B. Nah, untuk A ini disebut basis atau bilangan pokok. Untuk C ini disebut numerus, dan untuk B ini disebut hasil dari logaritmanya. Nah, untuk basis dan numerus, di sini ada syaratnya. Yang pertama itu syarat basis. Pertama, syarat basis adalah tidak semua angka bisa dijadikan basis. Yang pertama, basis itu harus lebih dari 0. Artinya apa? Artinya, jadi basis itu gak boleh negatif. Jadi basis itu harus positif. Dan syarat yang kedua, basis itu tidak boleh bernilai 1. Nah, kemudian untuk syarat numerus itu harus positif. Nah, untuk numerus itu di sini, jadi numerus ini harus positif. Jadi C harus lebih dari 0 ya, seperti itu. Nah, kemudian di sini kita akan belajar mengenai sifat-sifat logaritma. Sifat-sifat logaritma ini yang pertama. Nih, ada basis A, log A sama dengan 1. Nah, ketika basis dan numerusnya sama, maka hasilnya itu adalah 1. Contoh, 10, basis 10, logaritma 10 sama dengan 1. Untuk sifat yang kedua, ini basis A logaritma 1 sama dengan 0. Nah, berapapun basisnya, hasilnya adalah 0. Contoh, A logaritma 1 sama dengan 0. Nah, untuk sifat yang ketiga, di sini ada basis A logaritma BC sama dengan basis A logaritma B tambah basis A logaritma C. Nah, untuk yang ketiga, ketika kalian menemukan numerusnya berupa perkalian, maka kalian bisa jadikan penjumlahan logaritma yang basisnya sama ya. Basis A logaritma BC sama dengan basis A logaritma B tambah basis A logaritma C. Nah, kita kasih contoh. Nah, untuk contoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabella Agustini dari kelas C7 Manajemen dengan NPM 101212232. Di sini saya akan menjelaskan tentang deret. Barisan dan deret aritmatika atau dikenal sebagai barisan dan deret hitung adalah barisan yang mempunyai pola tertentu, yakni selisih dua suku berurutan sama dan tetap. Contoh soalnya, jika suatu bola dijatuhkan dari ketinggian 9 meter, setiap memantul, bola mencapai ketinggian 2/3 dari tinggi sebelumnya. Tentukan panjang lintasan gerak bola sampai berhenti. Nah, jawabannya jika kasus di atas dapat diselesaikan dengan rumus, maka S sama dengan 9 dalam kurung C tambah B per C kurang B, maka S sama dengan panjang lintasan, A sama dengan ketinggian awal bola, B per C sama dengan rasio dari ketinggian bola pada pantulan ke N, ketinggian bola pada pantulan sebelumnya. Dari soal diketahui A sama dengan 9 dan B per C sama dengan 2/3, jadi S sama dengan 9 dalam kurung 3 tambah 2 per 3 kurang 2 sama dengan 9,5 per 1, maka hasilnya adalah 45. Lalu kita langsung saja masuk ke contoh soal. Yang pertama itu ada akar 4/2 pangkat 2 dibagi 1/42 pangkat 2 sama dengan, baik,
Yang pertama kita coret aja ininya, biar dibagi 4 bagi 2 sama dengan 6. 1 7 dibagi 4/2 sama dengan 6. 1. Lalu tulis saja hasilnya 1/6 pangkat 2 dibagi 1/6 pangkat 2. Hasilnya adalah 1. Kenapa 1? Karena bilangan itu disebut bilangan yang sama. Jadi kalau bilangan itu sama maka hasilnya 1. Jadi ini tuh akar dari 1 itu adalah 1. Jadi jawabannya 1. Baik, yang soal kedua. Di sini ada 0,81 ditambah 3 pangkat dari akar 315. Soal ini berbentuk 0,81. Soal kedua ada akar 3 dari 513. Lalu akar dari 0,81 itu adalah 0,9 ditambah dengan akar dari 3 pangkat 512. Akar 515. Maksud dari akar 3 dari 512 itu adalah bilangan berapa ketika dikali 3 hasilnya 512. Bilangan tersebut harus sama akhirnya. Dan hasil dari 3 dikali 512 itu adalah 8. Kenapa 8? Karena ketika 8 dikali 8 64 dan 64 dikali 8 itu hasilnya 512. Dan hasil dari belakangnya itu ada 2. Jadi akar dari 3 dari 512 itu hasilnya 8. Lalu ini yang 0,9-nya diturunkan saja jadi 8,9 dan hasil dari 0,81 ditambah 3 dari 315 itu adalah 8,9. Baik, sekian pembahasan dari saya. Mohon maaf bila masih ada kekurangan. Assalamualaikum.